Pemirsa, Jokowi Mania atau Joman secara resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal selama ini Joman selalu menyuarakan dukungannya sebelumnya pemirsa untuk Ganjar Pranowo. Lalu apa yang menjadi alasan Jokowi Mania berpindah dukungan di Pilpres 2024 ini? Jokowi Mania atau Joman resmi mendeklarasikan Prabowo Mania untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden di Pilpres 2024 di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah poin dukungan terhadap Prabowo Subianto dibacakan dalam deklarasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo. Adik kandung Prabowo tersebut didapuk sebagai Ketua Dewan Penasehat Prabowo Mania 08. Sementara itu, Immanuel Ebenezer selaku Ketua Umum Jokowi Mania didapuk menjadi Ketua Umum Prabowo Mania. Sebelumnya, Jokowi Mania selalu menyuarakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun dukungan tersebut dicabut dengan dibubarkannya relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Kamis pekan lalu. Ada sejumlah alasan mengapa Jokowi Mania tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 dan beralih dukungannya untuk Prabowo Subianto. Melahirkan beberapa organ. Nah, organ ini bagian dari yang kita ciptakan lah ya. Namanya kan Ganjar. Karena Mas Ganjar tidak nyapres, ya kita bikin namanya Prabowo Mania. Gitu. Jadi sebetulnya sih sama equal posisinya. Ya, oke. Jadi ini sup Berarti ini sup ya? Nggak ada sup. Sama posisinya. Karena kan memang Pak Jokowi kan 2024 baru selesai ya. Berarti kita Jokowi Mania sampai 2024. Setelah itu bubar. Setelah itu bubar. Berarti ada dua ini Bang Masih. Iya. Berarti dua-duanya eksis Bang Jokowi. Iya dong. Kalau Prabowo Mania kan ingin mensukseskan Pak Prabowo. Nah kalau Jokowi Mania mengawal sampai akhir. Kayak gitu kira-kira logikanya. Targetannya Jokowi Mania akan mendeklarasikan Prabowo Mania di 15 kota yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan sasaran utamanya kota yang belum didominasi suara pendukung Prabowo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kelompok relawan Jokowi Mania atau Joman tadi kita sudah simak bersama mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024. Padahal sebagaimana diketahui, Jokowi Mania ini merupakan pendukung Jokowi dan terakhir bahkan pendukung dari seorang Ganjar Pranowo. Pertanyaannya pemirsa, mengapa Jokowi Mania menggeser haluan politiknya dengan mendukung Prabowo Subianto? Apa signifikansi dukungan Jokowi Mania ini terhadap Prabowo nantinya pemirsa? Kita juga akan mendalami strategi politik Prabowo menuju Pilpres 2024 dengan berbincang bersama dengan 3 orang narasumber kita yang sudah bergabung saat ini. Ada Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Pak Hasyim Joyo Hadikusumo yang saat ini bergabung bersama kita secara virtual. Selamat sore Pak Hasyim. Selamat sore Mbak Maya, selamat sore. Ya, ada Tisa di sini Pak Hasyim dan juga saat ini bersama kita di studio juga ada Bang Noel, Immanuel Ebenezer, merupakan dari Joman. Kemudian juga sudah nanti bergabung bersama kami pemirsa ada pakar politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Nah, pertama saya ingin menuju terlebih dahulu ke Pak Hasyim. Pak Hasyim, kalau menurut Pak Hasyim, kita juga melihat tadi Pak Hasyim hadir dalam deklarasi Joman untuk Prabowo Subianto. Seberapa besar nanti pengaruh dukungan Joman ini untuk Prabowo Subianto, Pak Hasyim? Saya kira sangat signifikan ya kalau kami melihat bahwa anggota Jokowi Mania kan dulu mendukung Pak Jokowi 2 kali capres 2014, 2019 dan jumlahnya signifikan ya sangat mempengaruhi para pemilih ya di tempat-tempat tertentu. Saya kira ya signifikan ya yang kami melihat ya dan kami senang sekali bahwa mereka ya di bawah pimpinan Pak Noel sekarang sudah mendukung Pak Prabowo karena saya kira yang salah satu alasan adalah program Prabowo dan program Jokowi itu banyak kesamaan dan kami sudah buktikan itu ke depan Pak Noel dan
kawan-kawannya. Oke, dengan adanya dukungan signifikan tadi yang Pak Hasyim katakan dari Joman, harusnya sekarang Pak Prabowo bisa lebih pede dong untuk mendeklarasikan pencalonannya, pasangannya yang akan dibawa ke kontestasi Pilpres nanti. Yang kita tunggu-tunggu Pak Jokowi Caimin, tapi belum juga dideklarasikan. Lalu siapa kemudian tokoh yang kemudian dirasa cocok? Apakah Ganjar Pranowo atau kemudian Puan Maharani misalnya? Atau Khofifah misalnya? Ya, saya kira begini. Bulan Agustus tahun lalu, Pak Prabowo sudah dicalonkan oleh Gerindra dan PKB. Ya. Kami sudah ada kesepakatan dengan PKB. Dan setiap pencalonan wakil presiden itu harus disetujui oleh PKB. Ya. So itu, dan kami akan taat, kami akan setia, dan akan taat kepada kesepakatan itu. Dan kemarin saya ditanyakan oleh para wartawan, apakah Pak Ganjar Pranowo bisa diterima Pak Prabowo? Saya kira bisa, dengan syarat bahwa Pak Ganjar calon wakil presiden dan yang kedua adalah disetujui oleh PKB. Itu dua syarat. Saya kira yang harus dipenuhi. Oke. Baik, itu ada dua syarat yang cukup menarik kita bahas mengenai dua syarat. Yang pertama, Ganjarnya harus mau jadi calon wakil presiden. Yang kedua, disetujui dengan PKB. Nah, dengan Ganjar sendiri, apakah sudah ada pembicaraan? Kemudian dengan PKB sendiri, apakah PKB memberikan lampu hijau supaya Ganjar boleh nih jadi calon wakil presiden? Yang pertama, setahu saya belum ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Selain daripada mungkin basa-basi kemarin di Kebumen ya. Ya, yang kedua, saya bisa katakan dari PKB belum ada persetujuan. Tapi kan kemudian pasti sudah ada persyaratan cawapres yang kemudian ingin disandingkan dengan Pak Prabowo Subianto. Apa saja sih kemudian syarat-syarat itu? Ya, syarat yang utama adalah mendukung ya komitmen untuk membela Pancasila sebagai dasar negara. Itu sudah mutlak. Orang-orang yang tidak mendukung Pancasila, tidak membela Pancasila tidak diterima oleh Gerindra dan maupun PKB. PKB dan Gerindra berkomitmen bahwa capres pun dan cawapres harus berkomitmen untuk membela Pancasila. Itu syarat mutlak. Baik. Terus ada lain-lain ya adalah ya beberapa program-program yang harus disetujui bersama. Tapi yang mutlak adalah komitmen untuk Pancasila. Oke, Pak Hasyim begini, tadi kan disampaikan belum ada nih persetujuan dari PKB. Tadi saya mengutip apa yang Pak Hasyim sampaikan, belum ada persetujuan dari PKB untuk soal nama bakal calon wakil presiden ini. Apakah karena memang PKB ingin supaya bakal calon wakil presiden dari PKB atau mungkin dari nama-nama yang terdengar desas-desusnya di luar ini belum disetujui oleh PKB? Ya tentu cawapres kan pasti ada keinginan, ada niat untuk menjalankan dari kader sendiri. Saya kira itu wajar ya. Tapi setahu saya PKB cukup fleksibel ya. Yang penting bisa diterima oleh pimpinan dan kader PKB. Ya, tidak mutlak harus dari PKB. Saya kira yang saya dengar demikian. Oke. Apakah ada syarat elektabilitas Pak yang kemudian diinginkan oleh Gerindra? Misalnya cawapresnya harus kuat di daerah wilayah mana misalnya, daerah mana begitu. Apakah ada perbincangan ke arah sana? Ya tentu kami melihat demikian ya. Kalau memang cawapres itu elektabilitasnya rendah, kan menjadi beban pada Pak Prabowo, beban pada tiket nanti ya. Dan yang penting ya kita harus menang dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip kita. Ya salah satu adalah membela Pancasila ya, terutama ya. So saya kira elektabilitas penting, itu tentu penting. Daerah mana Pak yang dirasa cukup diincar begitu oleh Gerindra, yang elektabilitasnya memadai? Ya tentu Jawa Tengah, ya Jawa Timur. Kalau Pak Prabowo sampai sekarang ini di Jawa Barat dan di Banten sangat kuat. Sebetulnya di Jawa Timur juga kuat. Ya. Jawa Timur. So, mungkin Jawa Tengah ya, Jawa Tengah yang
kita. Kalau di Sumatera kan Pak Prabowo menang, Prabowo Sandi menang 2019 di Sumatera. Oke, berarti Ya, kalau di Jawa dan- Tengah berarti Ganjar Pranowo menjadi kandidat kuat ya Pak ya? Ya kan Mas Ganjar, terus mungkin Mbak Puan atau siapa ya. Mbak Puan kan dapilnya kan dari Solo Raya, kan Mbak Puan juga kuat ya. So kita harus lihat nanti bagaimana ya. Terus dari PKB ada yang kuat ya, Ibu Ida Fauzia kan calon wakil gubernur, dicalonkan Gerindra yang waktu itu melawan Mas Ganjar. Dan beliau juga kuat ya dari PKB, dari NU ya. Ya, menarik So, nih. saya kira masih terbuka lah kemungkinannya. Oke, menarik yang disebutkan oleh Pak Hasim adalah dua sosok perempuan, Ibu Puan Maharani dan Ibu Ida Fauzia. Apakah emang Gerindra sudah ada pembicaraan dengan kedua tokoh ini yang merupakan perempuan? Setahu saya belum ya, tapi ya ini kan yang bicara kan kakak saya. Saya tidak ikut pembicaraan. Kalau Ibu Khofifah sudah 2 kali pembicaraan, sudah ada. Tapi tentu kan Ibu Khofifah kan harus disetujui oleh PKB, ya. So saya kira ini kita harus kita semua harus sadar lah. Ini kita sudah sepakat harus ada persetujuan bersama, PKB harus menyetujui. Dengan kata lain, PKB memiliki hak veto. Ya, hak veto. Ya, Caimin dan pimpinan PKB bisa tidak menyetujui ya. Ya itu yang penting harus diingat itu. Oke, Pak Hasim tadi kan disebut juga nama Mbak Puan Maharani, tapi kan kayaknya kalau nama Mbak Puan Maharani orang berpikir mungkin agak sulit ya Pak ya, karena juga suara yang terdengar di luar sana yang bersangkutan juga ingin menjadi calon presiden demikian, dan juga suara partainya, parlemennya juga cukup tinggi begitu, bisa mencalonkan diri sendiri. Ini lantas bagaimana menjawab soal tantangan ini kalau memang tadi disebut ada nama Mbak Puan Maharani? Ya Mbak Puan mau menjadi calon presiden, ya Mas Ganda juga. Mas Ganda juga mau jadi calon presiden. Tapi kan pertanyaan dari kalian adalah apakah Mas Ganjar bisa diterima oleh Pak Prabowo dan Gerindra? Ya itu kan pertanyaannya kan demikian kan. Bahwa suara yang tinggi kan Golkar juga punya suara tinggi, tapi apakah punya calon presiden ya, punya calon yang layak jadi calon presiden? Itu sama juga kan, ya. So kita harus juga realistis lah. Oke, tapi pembicaraan dengan Pak Jokowi seperti apa Pak? Karena kalau kita lihat kemarin nih ada kunjungan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar bertiga berkumpul bersama, sepertinya akrab. Apakah memang ada pesan-pesan dari Pak Jokowi untuk ya setidaknya melanjutkan pemerintahannya, termasuk dengan adanya dukungan dari Joman? Sepertinya semua selaras begitu. Aduh, maaf ya, saya tidak ikut meeting seperti itu ya. Terus saya nggak bisa jawab. Tuh, yang bisa jawab itu kakak saya nanti. Saya nggak bisa jawab. Oke, Pak Hasim. Saya tidak mau. Oke, Pak Hasim sebagai adik dari Pak Prabowo pasti sangat mengerti karakter Pak Prabowo seperti apa, cocoknya bekerja sama dengan orang seperti apa, dapat chemistry-nya dengan orang seperti apa. Dari sejumlah nama-nama yang sudah kita sebut sepanjang dialog singkat ini, ada nama Ganjar Pranowo, kemudian Puan Maharani, Ibu Ida Fauzia, kemudian nama Caimin. Yang mana sih yang paling bisa bekerja sama solid dengan Pak Prabowo kalau nanti bersatu menjadi pasangan? Pendapat pribadi Pak? Dari semua nama itu saya kira Pak Prabowo bisa kerja sama dengan semuanya. Ya. Jawabannya diplomatis nih. Walaupun masih bikin pemirsa penasaran ya. Saya kan politikus yang nyasar kan. Saya nggak biasa untuk yang berikan jawaban-jawaban yang abu-abu ya. Tapi saya sekarang politisi Indonesia harus ya sedikit abu-abu lah. Ya. Kalau bicara masalah partai Pak, kalau partai bagaimana Pak? Apakah sudah fix dua partai saja akan maju, Gerindra PKB, atau ada di luar ini PKB?
Ada kemungkinan partai-partai lain dari koalisi lain bisa bergabung dengan kami. Sudah ada. Partai apa, Pak? Ada Inisial saja Pak. Ada. Tiga huruf misalnya. Inisial. PKB, PKS Atau gitu. warna deh Pak, Bisa warna Pak. ada perubahan pada saat terakhir ya. Ini Indonesia lah ya. Oke. Kalau masih dibuka kemungkinan untuk koalisi 3 partai atau 4 partai? Ya ada kemungkinan 5 partai bisa. Wah. Koalisi Banyak 5 yang nambah partai 3 ya Pak ya. Oke. Oke, baik, nanti Pak Hasyim kita akan berbincang lagi. Kita juga nanti akan mendengar suara dari Joman dan juga nanti kita akan berbincang dengan pakar politik. Tapi usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.